warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu, biar lebih tambah semangat ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ucapkan puji-pujian, mungkin untuk 2 atau 3 orang dulu Pak, biar antriannya nggak kosong ya Pak ya. Bapak Supriyanto, mana Pak? Monggo Pak dibawa ini. Bapak Diaruddin. Bapak Diaruddin. Bapak Utiman. Bapak Utiman. Sutiman di sini S-nya enggak ada, Bu. Ditengok paspornya. Bapak Sutiman ada? Udah. Bapak Muheri. Muheri. Pak. Satu lagi Bapak Sukadi. Bapak Sukadi. Oh ya, vaksinnya ono. sakit. Saya kira nggak mau juara. Nggak ada Pak Sukadi. Piro Ada. paspor Bang? Paspor wong loro Bapak Resti 18. Prananda. Persijine wong 18. Wong loro jare. Oh iya iki karo. Iya. Berarti sak tahun kapan? Nah, wong loro. Sijine 900. Alhamdulillah Bapak Ibu. Vaksinnya iki sekali piro? Vaksinnya wong siji 4,5. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita limpahan rahmat, karunia, hidayah ya Bu. Sing penting nikmat sehat. Ibu kalau nggak sehat bisa nggak kemari? Bapak kalau nggak sehat bisa nggak kemari Pak? Oh raya Pak, turun ngomong. Alhamdulillah yang wajib disyukuri yang pertama adalah nikmat sehat. Karena dengan nikmat sehat, Bapak Ibu alhamdulillah bisa hadir mengikuti manasik umrah untuk keberangkatan bulan Agustus 2022. Alhamdulillah ya Bu. Mudah-mudahan tetap berdoa kepada Allah Bu sampai menjelang keberangkatan ke tanah suci, sampai melaksanakan ibadah di tanah suci, bahkan sampai pulangnya nanti Pak tetap diberi kesehatan. Karena memang tidak semua jamaah itu pas di sananya sehat Pak. Ada juga yang sakit. Tapi sakit pun nanti insya Allah tetap dapat perawatan dari tim leadernya. Apalagi nanti yang ikut ke sana itu Bapak pimpinan dan Ibu pimpinannya langsung yang mengawasi Bapak Ibu dan membimbing. Amin ya robbal alamin. Sehat terus Bapak Ibu. Dan tak lupa salawat serta salam atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Bu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu pun kenal pula. Dereng. Padahal udah kenalkan, Mas. Pripun Pak? Sudah dikenalkan bolak-balik. Bolak-balik. Oh Bapak sama Ibu udah dikenalkan bolak-balik, tapi baru ini ketemu sama saya. Iya. Ya kan Bu? Alhamdulillah sejak 2020, tahun 2020 sebelum corona, 2019 sebelum corona, saya sudah ikut syiar di PT PWNU Haji dan Umroh yang kantor pusatnya di sini Bu, di Simpang Aso Ujung Batu. Jadi saat saya siar itu masuklah corona Bu di Indonesia. Masuk corona di Indonesia.
jamaah yang mau berangkat tapi batal karena tidak bisa berangkat ya Bu karena corona. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu bulan 2 kemarin tahun 2022 kami bisa berangkat umroh pemberangkatan pertama setelah corona Bu. Masya Allah, pemberangkatan pertama setelah corona. Walaupun menjalani waktu itu karantina Bu, tapi kami tetap semangat dalam menjalankan ibadah. Bu, nama saya Melda, ya Bu, singkat, padat, mudah diingat. Nggih Pak Maskot. Pak Maskot ajeng berangkat melih. Insya Allah Pak, wah kalah saya. Pak Maskot kemarin bareng sama Pak Maskot saya Bu. Ini Pak Maskot udah mau berangkat lagi. Doakan saya ya Pak. Amin, amin. Ibunya ikut Pak. Ikut. Ini ikut nanti. Ikut, masa nggak ikut? Ikut lah. Nanti bapak nangis di sana kalau istrinya nggak ikut. Ibu, bapaknya ikut? Ikut ya Bu ya. Kalau berangkat sendiri nanti nangis kayak saya Bu. Saya suaminya kemarin belum bisa ikut. Doakan nanti berangkat sekali lagi suaminya bisa ikut juga. Amin. Anaknya bisa ikut. Iso nggawa wong tua. Amin ya Pak. Amin. Pak, tempat tinggal saya di Desa Sangkir Indah. Ngerti Bu Sangkir Indah pundi? Masuk saka Simpang Trampol. Niki Pak, Simpang Trampol iki celak mriki. Masuk 10 menit sampailah Desa Sangkir Indah yang konon terkenal Desa Jeruk Manis. Kayak wonge manis nggih Pak. Ya. Jadi Desa Jeruk Manis. Ibu kalau mau datang ke Sangkir Indah, cari jeruk manis, telepon ae kula Bu. Bu, ana jeruk manis, kami arek rono, arek selpong-selpong. Boleh. Ya Bu ya. Nah, Pak Maskot tahu nomor HP saya. Nanti minta sama Pak Maskot boleh. Ibu, sebelum lanjut, sedikit saya ingin menyampaikan beberapa yang mungkin nanti bisa menjadi hikmah dan barokah untuk kita ya Bu, untuk kita ingat. Kita sama-sama Bu, sama-sama Bu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Tadi udah belum? Udah. Lanjut, Bapak Sujianto. Sujianto. Ya. Izin. Pak Ahmad Ilyas. Pak Haji. Monggo Pak. Pak Ahmad Ilyas sudah haji. Iya, iya Pak ora. Amir Syahyudi. Sareng kali kula. Amir Syahyudi. Sareng iki. Bapak, ini hilang tulisannya Jasman. Oh, Pak Apri Jasman. Apri Jasman. Ah, Mana Pak? sama Ibu itu. Bapak Sutiman tadi nggak ada merah. Bapak Sukadi nggak ada ya. Habis Pak. Yang ibu-ibu. Lanjut Ibu Siti Sarosiah. Ibu Siti Sarosiah. Kemudian Ibu Surati. Ibu, monggo Bu. Ibu Minah. Ibu Surati. Ibu Minah. Monggo.
kalau sudah sampai ke kota Mekah, Bapak Ibu ketika melihat Ka'bah, ya Bu, sudah ada Bu yang pernah melihat Ka'bah? Mungkin ini nanti yang kedua kali, atau semuanya baru pertama kali Bu? Semua baru pertama kali Bu? Bapak Ibu nanti ketika mengelilingi Ka'bah, ya, banyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ayo Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lagi Bu, diingat terus, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Lagi Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, Ibu kan sudah dikasih buku panduan, ya Bu ya. Seandainya Ibu tidak bisa membaca yang ada di buku panduan itu, bingung, maklum jenenge wong ya Bu, banyak yang lansia, banyak yang kurang pandai membaca Arab Latin. Jadi ketika nanti mengelilingi Ka'bah Bu, boleh Bapak Ibu membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nanti latihan umrahnya, latihan tawafnya mungkin di manasik berikutnya. Jadi supaya nanti lebih memahami Bapak Ibu, setiap manasik umrah yang akan berangkat ini wajib mengikuti Pak. Kalau tidak nanti Bapak bingung. Apalagi di negeri orang ya Pak. Orang pernah numpak pesawat, orang pernah lunga nandi-nandi, tiba-tiba begitu lunga Pak, teka Arab Saudi. Nah, kalau nggak ada yang membimbing pasti bingung. Insya Allah yang membimbing Bapak pimpinan dan Ibu pimpinan sendiri nanti. Lebih aman, nyaman, kamilan. Nah Ibu, Bapak Ibu, saya punya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sebentar. Bapak Ibu, di dalam sebuah hadis, ya, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin sudah ada yang hafal hadisnya ya Bu ya. Mungkin ada yang sudah hafal hadisnya. Hadis tentang umrah, ya Bu. Di sini hadis diriwayatkan, ya. Hadis riwayat Nasai, hadis riwayat Bukhari Muslim, yang artinya Bu, iringilah ibadah haji dan umrah dengan ibadah haji dan umrah lainnya, ya Bu. Karena sesungguhnya kedua ibadah tersebut bisa mengikis kefakiran, ya Bu. Ibadah haji dan umrah itu bisa mengikis kefakiran dan dosa, sebagaimana halnya tukang pandai besi mengikis karat yang ada di dalam besi. Jadi Ibu yang sudah mendaftar haji, kalau belum dapat panggilan haji Pak, alhamdulillah Pak, dengan umroh. Kalau umrohnya bisa sekali, 2 kali, 3 kali itu lebih baik lagi Pak, karena pahalanya sama Pak, ya, daripada kita menunggu haji sampai 20 tahun. Kalau sekarang Pak reguler nunggunya 40 tahun Pak. Kalau sekarang nunggunya 40 tahun Pak. Jadi begitu lahir langsung aja daftar haji.
tapi pemerintah. Tapi Bapak Ibu, kalau untuk melaksanakan ibadah umrah kapan saja Bapak Ibu boleh. Yang penting kan eneng apa? Ya iya Pak. Lah kepripun? Arek berangkat umrah nang Arab Saudi ora nek duit iki kepiye? Arek numpak bus nganggo duit. Ya Bu, arek numpak pesawat nganggo duit. Arek nginep nang hotel ya duit. Arek mangan enak nang hotel ya duit. Nek dikumpulke pira duite Bu? Pira itu Bu? 30? 3.500. Terus ngurus paspornya aja lali. Lah kepiye arek berangkat naik pesawat orang duwe paspor. Arek nang luar negeri wajib punya paspor pengganti KTP. Gak ada paspor Bapak Ibu disuruh pulang. Bapak Ibu juga yang udah punya paspor, hati-hati bawa paspornya nanti di sana Pak. Kalau paspornya hilang, Bapak nggak bisa pulang ke Indonesia. Terus, siapa sih? Susah. Nah, makanya nanti kan ada tas paspor Pak, tas kecil itu. Itulah tempat paspor, KTP, kartu vaksin di situ semua. Nggak boleh satupun ada yang hilang. Kemarin jamaah saya Pak, kartu vaksinnya hilang, nangis, nggak genah-genah. Hilangnya di Mekah Pak, tapi kan ada di Androidnya itu Peduli Lindungi, ya kan? Ah, tinggal nunjukkan itu aja. Makanya Bapak penting bawa HP yang Android ya Kek? Ada HP-nya Kek? Enggak? Aduh, nanti kayak mana mau selfie di sana Kek? Kita pinjam kawannya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa bawa Android, kan ada Peduli Lindungi di situ. Mana tahu kartu vaksinnya nanti jatuh, ketriwal, di mana terselip, kita nggak tahu. Setiap di bandara nanti diperiksa, kartu vaksin diperiksa, KTP Pak diperiksa, kemudian terutama paspor. Nah, tambah lagi ya Bu, Ibu Eliarnis ada, Ibu Eliarnis ada Bu ya? Hah? Ya. Ibu Sriatun, ayo Bu cepat sikit. Ibu Jumia, Ibu Jumia, nggak ada. Ibu Marina, Ibu Marina, Ibu Minati, Minati, Ibu Marina, Ibu Rumiati, Ibu Rumiati. Oh ya, Pak Sarno ada? Pak Sarno. Oh, ini. Bapak mirip kali sama jamaah saya kemarin ya Pak. Mirip kali Pak. Saya pikir berangkat lagi. Ibu Dasi ya. Pak Sujianto, Ibu Minatin, ini yang kanan Pak.
Bapak Ibu lanjut sedikit. Ada 4 amalan pengganti pahala haji dan umroh, Pak. Pak, saya di sini bukan menggurui, tapi memang saya suka, Pak, senang kalau ada perkumpulan taklim seperti ini, sedikit banyaknya menyampaikan tausiah. Kebetulan juga leader di PWNU, jadi kalau ada manasik, ya ada kesempatan saya hadir. Bapak Ibu, ada 4 amalan pengganti pahala haji dan umroh. Apa itu yang pertama, Bu? Seandainya nih ada tetangga kita yang kepengen pergi umroh, tapi mohon maaf belum ada dananya, bisa Pak diganti amalannya untuk sementara menunggu dananya ada, ya Bu. Yang pertama apa, Bu? Perbanyak zikir. Perbanyak zikir, Bu, di rumah. Yang udah umroh juga di rumah lebih memperbanyak zikirnya. Jadi untuk memperbanyak zikir ini, Bu, biasanya tidak hanya ketika habis sholat saja, tapi zikir itu di mana saja boleh, ya Bu. Mungkin lagi di kantor bawa tasbih, zikir. Mungkin lagi habis masak di dapur, ya Bu, ambil wudhu, zikir, bisa. Ibu mau bobo, mau tidur, zikir. Nah itu, Bu. Jadi kalau memperbanyak zikir ini juga melatih sabar, Bu. Karena kuncinya untuk jadi orang yang sabar itu pasti ada kuncinya, Bu, jadi orang yang sabar. Banyak zikir, banyak tasbih. Oke. Yang kedua, amalan pengganti pahala umroh, Bapak Ibu, sholat 5 waktu ditambah sholat sunnahnya. Jadi Bapak Ibu, kita yang mau berangkat umroh ini bukan berarti kita sudah sempurna amalannya, Bu. Pribadi saya sendiri kemarin, Pak, ini ya Bu ya, jujur, sebelum berangkat umroh juga saya itu kadang sholatnya itu ketinggalan. Terus kalau udah sibuk kerja, kadang orang sholat bolong sholat deh, ya Pak. Nah, jadi alasan kita kenapa berangkat umroh justru untuk menyempurnakan ibadah, Bu. Jadi kalau saya siar, Bu, ada itu jamaah yang komen begini, wong sholat kuai orang sempurna kok aku arep umroh. Aku nggak pernah sedekah kok aku arep umroh, katanya, Bu. Jadi saya jawab, Bapak Ibu, justru kita datang ke tanah suci Mekah itu, kita sujud menghadap Ka'bah, kita berdoa untuk mohon ampun segala dosa, kemudian minta kepada Allah untuk disempurnakan amal ibadah kita, ya Bu. Itu, Bu. Ibu Kamisa, silakan Ibu. Ibu Endang Sulis Tiawati, Ibu Endang Sulis Tiawati, Ibu Sapina. Ada Ibu Sapina? Monggo, Bu. Ibu Paijem. Ibu Paijem, Ibu Supina, Nek Paijem. Ibu Dasri.
suntik ya Pak, daripada Bapak ngobrol. Jadi Pak, ketika kita menghadap Ka'bah, yang ada di dalam hati dan pikiran kita itu pasti inginnya kita berdoa. Sholat 2 rakaat Pak, berdoa mohon ampun atas segala semua dosa-dosa yang udah pernah kita lakukan dari mulai masa anak-anak sampai remaja, sampai dewasa, bahkan sampai udah tua ini ya Pak ya. Baru kita bisa menyentuh tanah suci, menginjakkan kaki di tanah suci dan sholat 2 rakaat depan Ka'bah. Mohon ampun, sujud di depan Ka'bah. Ampuni ya Allah segala dosa-dosaku, sempurnakanlah amal ibadahku. Itu Pak yang terutama. Kemudian doa yang lainnya terserah Bapak Ibu mintanya apa sama Allah. Mintanya apa? Arek jaluk anak meneh. Nenek arek jaluk anak meneh. Ya. Ampun. Wes ampun ya Nek ya. Bapak jaluk anak meneh. Ini Mas Osop ini jamaah saya Pak yang baru pulang. Baru pulang Pak, bulan berapa Mas? Bulan 6 semalam ya? Alhamdulillah. Beliau itu saya bisikkan kemarin, Mas di sana jangan lupa doa supaya dapat jodoh. Umurnya udah 27 Pak. Kita doakan ya Pak besok di sana Pak. Cepat beliau dapat jodoh. Beliau udah kepengen kali Pak dapat jodoh. Ya Mas Asap? Tahajudnya sering-sering biar cepat dapat jodoh. Baik Bapak Ibu, jadi amalan pengganti pahala umroh tadi yang pertama perbanyak zikir, yang kedua sholat 5 waktunya ditambah sholat sunnah. Bapak Ibu sebelum berangkat mari sama-sama melatih diri kita untuk tetap taat, perbanyak sholatnya dan ditambah sholat sunnah. Sholat duhai ojo lali Bu. Apalagi nanti udah di sana Ibu, itu sholat sunnah semua Ibu kerjakan. Baik sholat taubatnya, sholat duhanya, sholat tahajudnya, sholat mengkodoknya ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, sholat subuh berjamaah di masjid. Ini biasanya bapak-bapak yang sanggup sholat subuh berjamaah di masjid ya Bu. Ibunya kalau bangun yang dipegang apa? Priok. Ibu-ibu kalau bangun tidur, mau bangun jam 4 atau jam 5, tetap ingatnya priok. Ya Bu. Di dapur. Terus bangun di bapaknya Bu untuk sholat jamaah ke masjid. Jadi Pak nanti pulang umroh Pak, yang mungkin kita masih jarang-jarang ke masjid, bapak-bapaknya ayo Pak makmurkan masjidnya Pak. Tunjukkan Pak kita udah ke tanah suci, udah menjadi umrah yang mabrur. Insya Allah amin. Makin meningkatkan amal ibadah dan jadi contoh warga yang lain Bapak Ibu. Jadi itulah maknanya untuk meningkatkan amal ibadah kita. Sholat subuh berjamaah di masjid. Ini biasanya kaum bapak yang sering. Kemudian amalan apa lagi Bu? Nah ini untuk pengganti pahala umrah, yaitu memperbanyak kajian ilmu Pak. Mungkin diantara bapak ibu udah banyak yang ikut majelis taklim, ya Bu. Tidak ikut majelis taklim, ikut pengajian. Jadi ngaji Pak. Ngaji niku ada ustadznya Pak. Jadi kalau ngaji ada ustadznya, pasti ada ilmu yang disampaikan. Ketika ada ilmu yang disampaikan, pasti ada yang
belajar kajian ilmu, kemudian mengajarkan ilmu, itu pahalanya sangat besar. Ibu dan bapak mendengarkan saja itu pahalanya besar. Apalagi ada nanti ilmunya yang dibawa pulang. Nah, jadi itu Bu, zikir, tingkatkan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Kemudian sering-sering sholat jamaah subuh di masjid. Itu biasa laki-laki ya Bu. Dan belajar kajian ilmu. Jadi itu. Nah Bapak Ibu mungkin ada yang mau apa? Curhat-curhat mungkin. Pak, saya biasa mengisi tausiah di perwiritan ibu-ibu. Jadi mungkin nanti bapak atau ibu yang kepengen dengarkan tausiah itu boleh WA saya. Boleh telepon ya Bu ya. Ada lagi? Bapak Rohim Kusuma Putra. Kebetulan Bapak Ibu saya juga seorang penyuluh dari Kemenak. Mungkin di antara saudara Ibu ada yang satu ini ya sama saya. Penyuluh dari Kemenak, tugas saya itu ngasih penyuluhan Pak. Jadi Pak ngasih penyuluhan itu, saya punya taklim binaan. Taklim binaan saya itu khusus di desa Sangkir Indah. Jadi ada 4 taklim binaan saya. Setiap hari Jumat, kalau ibu-ibunya kumpul di perwiritan, itu saya keliling ngasih tausiah Bu. Nah jadi itu terkhusus kaum ibu-ibu. Jadi kalau ibu-ibu sama ibu-ibu, kalau di taklim mau curhat itu enak, kan nggak segen ya Bu. Tapi kalau ustadznya laki-laki mau curhat mungkin segan gitu. Jadi enaknya itu. Terkadang keluar juga sampai ke Rokan Pakoto. Ada di sini Bu yang dari Rokan Pakoto? Ada Bu? Nggak ada ya? Jauh-jauh nih jamaahnya nampaknya. Rokan Pakoto di mana Bu? 1B. 1B itu calon jamaah saya Bapak Sulasno. Bapak Sulasno, dukun pengantin. Iya, itu sekeluarga alhamdulillah. Kemungkinan anaknya itu Mbak Aini insya Allah bulan 10 bisa berangkat. Nah, jadi nanti Bu di 1B kalau ada lagi yang ingin mendaftar umroh langsung suruh datang ke kantor PWNU ya Bu. Insyaallah. Ibu nggak usah takut. PT PWNU ini kantor pusat Bu, bukan kantor cabang. Leadernya juga insya Allah PT-nya amannya Mangkamilan sama leadernya juga insya Allah aman. Ibu nggak usah takut. Tapi Ibu nanti bisa wanti-wantilah ke kawannya. Kalau ada dari Ibu Jumila, Bapak Ismawardi, ada Pak. Ibu Atit Sabtuti, Ibu Eliarnis, ada. Ibu Marina, nggak ada. Habis ya Bu ya. Ibu Jumina, Ibu Jumina.
Bapak Ibu, kita bukan apa-apa ini. Terkadang Bu, ada leader dari PT lain itu yang kurang bisa dipercaya. Ya Bu ya, ini hati-hati. Ya Bu, hati-hati dengan penipuan. Tapi insya Allah, kalau kita langsung mempercayakan keberangkatan umroh dengan PT PWNU, ini kantor pusatnya Pak. Kantor pusat tuh nggak main-main, ya Pak. Buktinya apa? Buktinya setiap jamaah yang sudah mendaftar dan ingin berangkat bulan sekian, tetap kami berangkatkan. Nggak ada ulur-ulur waktu, nggak ada. Kecuali kemarin kok. Ibu, ada juga ini jamaah yang tertunda karena corona? Atau ini banyak yang baru daftar langsung berangkat? Alhamdulillah. Berarti Allah semakin mempermudah rezeki Ibu kalau kita banyak bersyukur. Ya Bu ya. Itu. Bu, doakan saya bisa nyusul lagi ya. Rindu loh Bu. Ibu, nanti Ibu rasakan kalau udah sampai sana Bu, gak mau pulang Bu. Ibu kalau udah sampai sana rasanya gak mau pulang Bu. Kenapa saya bilang gitu? Di sana Bu, Ibu ibadah terus, tenang hatinya Bu. Semua segala problem masalah yang ada di Indonesia ini hilang. Gak ingat lagi kita itu Bu. Jadi hati tenang, pikiran pun nanti udah balik ke Indonesia lagi, mana lagi masalahnya ya Bu? Mikirin apa? Utang. Kalau di sana gak inget utang. Kalau di sini, kalau udah balik lagi, inget lagi sama utangnya ya Bu. Tapi Bu yakin, kebanyakan kalau udah sampai sana gak mau pulang. Tapi kayak manapun harus pulang ke tanah air. Jadi mungkin Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah nanti lain waktu ada manasik umroh, kita bisa ketemu lagi. Yang penting aku nak rapat, yang penting sehat, iso teko. Tapi kemungkinan minggu depan pre dulu ya Bu ya manasiknya, karena kita lebaran Idul Adha. Seperti yang disampaikan Ibu Haja, ben warak dhisik mangan daging. Hati-hati yang punya kolesterol, darah tinggi, asam urat. Apa meneh Bu? Ini penyakit orang Indonesia ini. Jauh hari sebelum Bapak berangkat umroh jaga kesehatan. Kita nggak tahu di sana entah musim dingin, entah musim panas Pak. Kalau kemarin bulan 2 Pak musim dingin Pak, Masya Allah Pak, dinginnya luar biasa. Sampai badan ini nggak pernah berkeringat Pak. Baju itu sanggup Pak 2 hari 3 hari nggak ganti. Karena di sana Pak nggak ada tanah kayak gini. Semua yang kita pijak itu suci. Jadi baju itu sampai nggak dicuci, bolak-balik itu aja yang dipakai. Bawa baju 6 nganggur 3. Tapi kalau ada musim panas di sana, mungkin Ibu bolak-balik kan di baju. Tapi yang utama, Bapak Ibu siapkan aja mentalnya Pak. Ibu siapkan mentalnya Bu, fisiknya terutama, karena nanti kalau udah ibadah di sana, Bapak nanti akan dibawa berziarah. Tur. Kalau di sana bahasanya ziarah. Ziarah kemana Bu? Ke tempat-tempat bersejarah. Seperti Jabal
kok berjalan nanti. Yang punya asam urat siapkan obatnya, karena di sana nanti kita berjalan terus. Baik Bapak Ibu yang mungkin belum menyelesaikan pembayaran suntik meningitisnya, silahkan. Yang mau belanja juga silahkan. Nyicil Pak. Masih sebulan lagi Bapak nyicil belanjanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang menyinggung Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian, selamat menjalankan ibadah umrah di tanah suci. Mudah-mudahan sehat semuanya, tidak ada yang kena virus dan tidak ada yang berpenyakit. Nampaknya yang lansia ini sehat semuanya. Kakek yang di depan aku enak makannya. Semangat kek. Belum tumbuh kek. Kenapa kek? Kakek sudah ada 80 tahun? Belum. 70 berapa? Hah? 71. Alhamdulillah. Itu lansia dewasa. Ah, itu lansia dewasa. Kalau lansia tangguh 80 tahun ya. Ya, yang belum dipanggil untuk suntik, mohon bersabar ya Bu. Yang mau belanja silakan sama Ibu Hajar langsung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
liyakunu min ahlil jannati na'im. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad nabi rahmah wa syafi'il ummah mubalighin nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa ashabahu wa yawadil ummah. Marzuki nabiyati wa salama wa sadati wa rabita bidin wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para alim, para ulama yang kami hormati, para mutawif PT PWNU yang kami hormati, Bapak Komisaris, Bapak Yai Syuhada, Bapak Muhammad Samsul yang kami hormati, para staf PT PWNU yang saya hormati, dan jamaah PT PWNU Babi Salam Travel yang insya Allah tanggal 11 Agustus tahun 2022 menunaikan ibadah umroh di Baitullah yang sangat-sangat saya hormati dan sangat-sangat saya cintai. Kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Jazakumullahu khairan. Semoga niat ibadah Bapak Ibu semuanya mendapatkan predikat mabrurah, predikat umroh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama sampaikan alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat dalam dari hati kita, yang paling dalam. Karena janji Allah, kalau kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala, kita akan terhindar dari perbuatan yang dimurkai Allah. Apalagi kalau kita bersyukur, kita akan selalu 3 kali selalunya, selalu dan selalu ditambah kenikmatan kita setiap langkah, setiap nafas kita. Jadi mari kita sama-sama sampaikan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa kita juga selalu setiap hari, setiap waktu juga kita sampaikan salam dan sholawat kita kepada Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan membaca kita mendapatkan 30 syafaat. Gitu. Sekarang kita akan mendapatkan 30 syafaat yang kita membaca sekali saja. Sholawat Nabi sekali saja. Belum tadi ada yang saya masih memikirkan utang. Nah, sholawat itu ada yang khusus, ada yang khusus, Bapak dan Ibu. Ada yang khusus. Biar kita tertolak dari semua hutang, yaitu sholawat Jibril. Gimana kalau sholat Jibril? Insya Allah Bapak Ibu sudah pada tahu. Kita biar terhindar dari sakit, kita sholawat Jibril dulu. Seperti itu contohnya, itu dari segi sholawat saja. Belum kita langsung nanti kita ziarah ke tempat Rasulullah di makam beliau. Di makam beliau kita nanti sama-sama ke sana. Kita nanti sama-sama uluk salam bersama beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Safaatullah. Jadi kita mulai saat ini sudah niatkan
wa atimul hajah wal umrata lillah. Jadi Bapak itu melaksanakan, menunaikan ikutlah haji dan umroh karena Allah Ta'ala, tidak ada karena tetangga. Ya Bapak dan Ibu, tidak karena tetangga, tidak karena disuruh bapaknya, karena disuruh ibunya, tetapi karena Allah. Nanti kalau karena tetangganya, oh aku gengsi karena saya nggak berangkat kok, kawanku itu sudah berangkat pada kaplingnya hanya 1 kapling, saya 10 kapling. Nah seperti itu tidak boleh ya, harus karena Allah. Nah, karena kalau ibadah karena Allah, semua urusan akan dipermudah Allah. Jadi Bapak dan Ibu, jangan ikut-ikutan sama tetangga, jangan karena disuruh, tetapi ini karena Allah. Kami umroh dan haji itu karena Allah, bukan karena yang lain. Paham ya? Jadi ibadah, semua ibadah itu harus didasari dengan karena Allah. Satu itu. Yang kedua, didasari dengan ikhlas. Karena ibadah tidak akan diterima Allah kalau kita tidak ikhlas. Dan yang ketiga, 1, 2, 3. Biar gak lupa, sebetulnya masih ada lagi. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ambillah manasikku, ya kan? Kalau kamu mau menunaikan ibadah umroh dan haji, bagaimana? Makanya PTPWNU alhamdulillahirobbilalamin sudah banyak yang menyeleksi, para kiai-kiai NU yang menyeleksi, yang membuat buku-buku doanya dari para kiai-kiai NU. Jadi Bapak Ibu tidak usah ragu lagi. Dan insya Allah saya Bapak sudah lulus di hukum Pak Nurdin di hukum. Contek dulu. Saya ulangi Bapak dan Ibu. Aku biyen jaman ning ora seneng malah mami. Rukun umroh. Rukun umroh itu ada berapa semalam? Kita sudah 3 kali manasik. Seharusnya sudah hafal. Rukun umroh ada rukun umroh ada berapa? 5. Yang pertama apa? Ibu? Niat. Pertama kita harus ada niat. Yang kedua, tawaf. Tawaf itu apa Bu? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Dan yang ketiga, sa'i. Saya apa? Lari-lari ke sini. Dan yang keempat, tahallul, memotong rambut, memendekkan rambut. Dan yang kelima, terpenting. Alhamdulillah semua pada sudah tahu dan hafal insyaallah. Niatnya gimana Bu? Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labaik Allahumma umrata. Kita ibu-ibu kalau sudah niat itu yang boleh terbuka hanya 2. Yang boleh terbuka. Jadi semua
tubuhnya ibu itu kan, tubuhnya wanita itu semuanya aurat, ya kan? Jadi semuanya hanya dua yang boleh dibuka, telapak tangan yang boleh dibuka hanya telapak tangan dan muka saja. Jadi sebelum kita niat, apa semalam sebelum kita niat, Dia pindah ke alam barzah. mandi dulu, mandi sunnah ihram, yaitu Haji Bukit itu waktu pulang suluk sama saya ke pindah. tubuhnya dari Yang terakhir kali sekarang ini. ubun-ubun, dari ubun-ubun sampai ke pucuk kuku kaki, harus semua basah dulu. Setelah basah semuanya, ya kan, baru kita boleh pakai sabun. Akhirnya 2 minggu Baru boleh pakai sabun. Sebelum kita terus muridnya basah semua, tidak boleh pakai sabun. Dan ada 1 minggu. basah semua ini tidak boleh kita lap, kita ganti dulu, tidak boleh. Ya kan? Jadi kita harus Halal bihalal. nawaitu, 3 hari. saya niat ya Allah memandikan badan jasmani rohani, ya kan, mandi sunnah ihram, Ada orang berobat sama saya tentang ya kanker. kan, untuk menunaikan Maaf ya bapakmu masih umroh. hidup kan? Baru Masih kita ngomong, mandi. masih makan. Nanti kita mandi di hotel Madinah pakai shower. Jangan masuk akal pilih kan, yang aku panas gitu. dulu, Iya. yang dingin dulu saja, yang biasa dulu. Memang ke Jakarta saya nggak masuk. Setelah basah semuanya, jangan dilap, ya kan? Baru pakai sabun, Udah permisi kok. terus dibasuh lagi. Setelah itu pakai minyak wangi. Karena apa? Kalau sudah minyak, nanti tidak boleh pakai minyak wangi. Jadi setelah mandi boleh pakai minyak wangi. Setelah niat tidak boleh pakai minyak wangi. Paham ya? Nah, seperti itu. Kalau Bapak gimana? Bapak bolehnya hanya memakai baju ihram, kain ihram 2 helai saja. Nanti insya Allah saya praktekkan, insya Allah. Ya, 2 helai saja yang tidak berjahit. Jadi pakai kolor boleh Pak, tidak boleh. Pakai singlet boleh Pak, tidak boleh. Pakai kopiah boleh Pak, tidak boleh. Jadinya seperti orang meninggal. Main penyakit aja main Ingat, kayak main plan. umroh Bisa ini kenapa? adalah panggilan Bisa Allah. dijalankan. Umroh ini Sampai anak panggilan kemarin tengok saya Allah. kan, orang Kalau dipanggil Allah harus ikhlas, gampang. karena kita semuanya punyanya Allah. Kayak mainan kalau saya penyakit. Jadi Puji apa? enggak, makanya Bapak dan Ibu, kita dipanggil Allah itu lupakan yang Bisa lain. menampakkan penyakit. Jangan lupakan yang lain. Karena apa? Seperti mati. Nah, gitu. Jadi orang umrah ini dipanggil Allah ya seperti mati. Kita harus ikhlas. Apapun yang apa udah ditinggal. Karena orang yang pergi ibadah, pergi ibadah itu kalau kita mati, ya kan, meninggal, termasuk mati syahid. Kalau mati syahid tidak perlu dihisab lagi, langsung masuk surga. Jadi harus ikhlas betul, harus ikhlas betul. Dari sekarang harus disiapkan mentalnya. Aku ini dipanggil Allah, ya kan? Jadi saya harus siap mati. Ibu siap dipanggil Allah. Kanan, simpang itu belok kanan. Ke Baitullah. Bapak Allah siap. Alhamdulillah. Karena tugas kita hanya satu. Perintah Allah itu sebetulnya hanya satu, yaitu ibadah. Hanya satu, hanya ibadah.
Tetapi Bapak dan Ibu, ibadah itu ada penghalangnya. Ibadah itu ada penghalangnya. Karena banyak saya ajak, Pak, ayolah kita umroh. Ya kan, dia bilang gini, aku sekolah anakku belum selesai. Ya kan, terusan ada lagi, rumahku belum jadi. Ada lagi, ya kan, itu sapiku mau beranak. Ada lagi, ya kan, banyak sekali. Jadi godaannya apa? Sebetulnya orang ibadah itu penghalangnya satu ya. Yang pertama dunia, ya kan, kita tidak orang kaya, tidak orang miskin. Allah mujinya. Dunia ini tidak orang kaya, tidak orang miskin. Semuanya diuji Allah. Selalu ingat dunianya. Ya kan, sore, ya kan, sore kawannya pada ke masjid. Ya kan, dia ayo Pak ke masjid, ayo Pak Bapak ke masjid, gitu kan? Panggil sama saya. Ya kan, aku udah jumpa Pak. Itu ayamku belum masuk kandang. Nah, dunia lah lagi. Nah, seperti itu. Lagi kalau yang cowok sawit, wah saya masih menunggu itu panennya belum siap. Itu yang orang kaya itu. Kalau Pak Bambang, tapi Pak Surabaya kemarin ayamnya belum masuk kandang. Kalau itu cowok sawit, sawitnya katanya belum ditimbang. 3 meter. Nah, jadi ingat Bapak dan Ibu, penghalang pertama orang beribadah, kita ada ibadah itu dunia. Saya berangkat ya Tolong betul sekarang abang adalah berangkat kalau saya kita belakangan. lillahi ta'ala semuanya nanti mendapatkan dunia itu. Tetapi kalau masih Allah Akbar, aku ayamku, aku salinku, nah, itu masih cinta dunianya banget. Nah, kita harus fokus. Jadi ibadah itu harus dihilangkan dunia dulu. Kalau benar-benar kepingin sama Allah. Ya Pak, Bu. Jadi ajak, kalau apa diajak kawannya, ayo umroh masih ini, ayo umroh masih itu, ayo haji masih itu, ayo sholat ke masjid masih ini masih itu. Nah itulah, padahal Bapak dan Ibu besok itu hanya yang ditanya itu, amalmu bagaimana. Seperti itu. Jadi dunia ini hanya tipuan belaka, hanya tipuan belaka. Dan yang kedua, ya Bapak Ibu, penghalang ibadah itu sahabat kaum mardus. Yaitu apa itu? Sahabat yang selalu mengajak ke kiri, mengajak ke kiri. Jadi kita benar kata A'agim, kumpulono orang yang soleh, kumpulono orang yang soleh, biar kita menjadi orang soleh juga. Nah, seperti seandainya kita itu pikir kecil Pak ya, seandainya kita itu pikir kecil, ya kan, seandainya kita pikir kecil, kalau dijual laku nggak Pak? Nggak ada harganya kan? Nggak ada harganya pikir kecil itu. Tetapi kalau pikir kecil ini kita masukkan ke kacang, ke kacang kedelai atau ke beras, ya kan? Nanti ditimbang, ya kan? Itu nanti sama harganya, harga beras. Ibaratnya kita ini tidak berasnya orang-orang yang alim itu. Jadinya kita pun ikut berharga seperti beras, seperti kacang tadi. Ya enggak Pak?
Ya makanya kita kumpuli orang-orang yang soleh. Jangan dikumpulkan sama orang yang tidak benar. Kalau kita kumpulnya sama orang yang tidak benar, nanti di sana juga, oh kelompokmu sama orang ini. Terusan diajak sholat nggak mau, diajak ibadah juga tidak mau. Itu, jadi kita harus pandai kumpul sama orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah untuk beribadah. Yang ketiga, banyak kali orang itu menyalahkan syaitan. Ketiga itu banyak kali orang menyalahkan setan. Jadi besok ada cerita tuh. Ada cerita besok. Kenapa kamu gak sholat? Itu ditanya malaikat. Ya kan? Nah, karena setan menggangguku, sehingga saya tidak mau sholat, tidak mau beribadah. Akhirnya setan dipanggil sama Allah. Mana setan? Ini, apakah benar kamu mengganggu ini? Iya kan? Nah, seperti itu. Aku aja nggak kenal, ya setan seperti itu. Nah, jadi setannya ngomong, saya nggak kenal sama ini, aku nggak pernah ganggu. Dia sendiri yang nggak mau ibadah. Jadi, ya seperti itu. Jadi orang yang berkata-katanya kamu yang ganggu setan, gitu kan? Siapa nggak kenal juga, setan nggak kenal, orang itu juga nggak kenal. Jadi siapa coba yang ganggu? Hawa nafsu ibu bapak sendiri. Jadi bapak ibu sendiri bukan setan, nggak kenal setan kok katanya disalahkan setan. Ya diingat ini ya bapak dan ibu. Jadi tolong betul karena Allah, ya kan? Bapak ibu ibadah bersama PT PWNU. Satu itu, dan perlu saya luruskan juga, jamaah-jamaah kemungkinan di luar sana banyak sekali yang simpang siur, ya kan? Simpang siur. Jadi PT PWNU ini bapak dan ibu pusatnya hanya di sini. Jadi Bapak Ibu, pusat PWNU Travel Babi Salam ini hanya di Simpang Ngaso. Hanya di Simpang Ngaso. Dia kantornya sini. Pondok pesantrennya di mana? Pondok pesantrennya Babi Salam yang ada di Simpang Tir masuk ke dalam. Begitu. Yang siapa pengasuhnya? Bapak Ahmad Suhada.
dan bertinduk. Yang masalah kabur berkas kalimah la ilaha illallah. Antara Madinah dan Mekah. Antara Madinah dan Mekah. Kalau kita mau ke tanah suci Mekah, kita diwajibkan untuk umroh, ya kan? Baik orang TKW, TKI, ya kan? Tamu negara. Kalau kita ke Masjidil Haram pertama itu harus umroh. Itu peraturan Allah, bukan peraturan kita. Nah, di situ Bapak dan Ibu. Jadi ibu yang dibuka hanya dua telapak tangan dan muka. Semuanya tertutup. Makanya ibu memakai kaos kaki. Minim kaos kakinya 10. Ya kan? Karena kita di sana nanti 10 hari harus pakai kaos kaki. Dan setiap hari boleh ganti 2 kali. Pagi, sore, ya kan? Seperti itu. Dan insya Allah Bapak Ibu di sana itu gak berkeringat. Karena kalau Indonesia itu panas tapi lembab. Di sana panas, kering. Ibu nanti bisa buktikan pakai minyak wangi sedikit saja langsung baunya wangi terus. Nah, seperti itu. Dan kita tidak berkeringat. Baju itu tahan. 1 minggu itu gak ganti itu tahan. Karena gak berkeringat dan tidak bau. Ingat Bapak dan Ibu ya. Setelah mandi kita pakai minyak wangi baru pakai baju. Ibu-ibu sebetulnya baju ikhramnya itu warnanya bebas. Tetapi orang sana sukanya warna hitam. Warna hitam. Bapak warna putih. Ya kan, warna putih. Jadi harus tertutup semua ibu-ibu. Begitu ya Bu, itu sudah paham. Setelah mandi kita naik bus sama-sama, masih bisa beriringan sama bapak dan ibu, ke bapak ibu, bapak ibu, bapak ibu. Nanti setelah kita masuk Masjid Bir Ali, Masjid Sajarah, kita keluar masuknya ke bus sudah beda. Bapak sama bapak, ibu sama ibu. Karena apa? Sudah niat. Nawaitu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrata. Karena bapak tidak pakai celana dalam. Jadi bahaya. Ya, gitu kan? Jadi kita ibu-ibu sebelah kanan seandainya, bapak-bapak sebelah kiri, duduknya harus disekat. Apalagi bapak nggak pakai topi juga, ya kan? Jadi pandangnya waduh nafsu kali ya gitu. Tetapi setelah kita di situ nanti naik bus sama-sama, terus saya nanti insya Allah ya kan sampai Yai Fauzi nanti membimbing bapak dan ibu nawatu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, ya gitu kan. Nah, seperti itu. Kita masuk masjid, sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat niatnya yaitu sholat sunnah ihram. Sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ya kan di situ. Jadi setelah sholat 2 rakaat baru masuk ke bus lagi. Gimana kalau bapak-bapak coba saya praktekkan dulu, nanti biar besok pas kita praktek full di tempat Masjid Syuhada, kita nanti panas-panas sebentar biar merasakan. Nah gitu. Jadi saya praktekkan dulu untuk bapak. Kalau ibu cukup simpel aja ya, pokoknya warnanya bebas sebetulnya, tetapi kita nanti bikin warna putih semua itu ibu. Kita insya Allah dari travel itu 2 kali umrohnya, ya kan? Dari travel itu umrohnya 2 kali. Mungkin Pak
karena walaupun itu keluar dari plastik, ya kan keluar dari plastik, tetap Bapak apa dulu? Kibaskan dulu. Ya kan, kibaskan dulu. Kalau tidak, takutku apa? Nanti ada semut, ya kan, ada jangkrik atau hewan yang lain. Nah, gitu. Ya coba Pak Masku dulu. Bisa bang. Yang biasa pakai sarung insya Allah, yang biasa pakai sarung insya Allah bisa, ya kan? Itu gampang, nah gampang. Yang kanan dibuka, nanti kalau waktu pas. Masuk ke belakang. Ke belakang. Coba diulangi lagi Pak. Balik. Banyak cara sebetulnya, ya kan? Pertama dibuka dulu, bersihkan dulu, ya kan? Takutku nanti ada hewan, karena setelah niat tidak boleh nanti membunuh Hewan. ya kan? Tidak boleh membunuh hewan. Ada cara seperti ini, nah, ya kan? Ini dijadikan satu, stop. Kan ini ada sisa, ya kan Pak? Nah, sesuai pokoknya penuh. Tangan penuh. Tengok Mas ini Mas. Ya, tangan penuh. Ya Pak, ya, tangan penuh. Ini. Tangan penuh. Nah, ini. Ya, ini sisa kan? Disisakan yang sebelah. Kiri boleh, kanan boleh. Nah, ya kan? Disisakan. Ini. Nah, itu kan baru dijadikan satu. Jadikan satu. Ini, ya kan? Nah, baru dimasukkan. Nah, ya kan? Dilipat. Nah, baru langsung. Dia tidak akan nampak. Dia tidak akan nampak. Ini sudah di atas mata kaki. Tinggal kita gulungnya ini. Kita sudah tidak pakai sabuk saja, sudah tidak akan jatuh. Kalau duduk tidak bakalan terbuka, tidak bakalan nampak. Ya Pak Edi, nah, gampang kan? Nah, ini apalagi nih? Jadi longgar. Apalagi kalau ini tumpuannya kan di depan semua. Kalau tumpuannya di depan, kalau ada tembakan tidak bakalan roboh. Ya. Takut burungnya lepas. Boleh. Yang penting ini ya kan. Nah, ini ya kan sama ya. Sama. Stop. Ya kan? Nah.
sudah keluar. Sudah keluar. Jadi tangan kanan penuh, tangan kiri penuh, jadikan satu. Terusan dilipat, dimasukkan. Oke kan? Nah, ya masuk Sudah. Sudah tak ngerasakin ya, apa. 1, 2, 3, ya kan? Sudah enggak? Apalagi? Jadi enak. Oke, Boleh juga, ya kan? Boleh juga, tapi kakinya ngangkat karena takutnya nanti turun. Ini ditarik ke belakang pol. Seret. Nah, ini kan? Nah, ini untuk pegangan ibu kakak. lumayan. Ya kan? Biar bisa nanti nggak ketinggalan. kurang Ya kan begini. Tetap ini. Tetap ini dibalik ke depan. Biar nggak tembus. Nah, baru Keluarga Kristen. tetap masih ada ekornya. Nah, Buyut-buyut iki baru Kristen soalnya memakai rapi karo Yai. Seorang biasa orang Kristen yo. Gang sedilo ngomong nek soal biasa itu yo lho kok nyata. Pas nikah istri pertama anak orang Kristen yang kedua juga anak. Kalau yang itu yo wajib coba. Nah, sambung. Ini di atas pusat Pak ya. Di atas pusat. Yang ketiga Di atas orang pusat. Mandailing. Enggak ada istilah yang Tengok dulu Pak. Ini Pak Batak, ya. Bakau, Aceh, Jadi Asura, yang Aceh, atas, ketiga Mandailing. yang atas, Hah? masih. Yang pakai satu, yang dua lepas. Yang Aceh 5 tahun nggak punya bisa. Ini anak istri pertama. Ya Pak. Ini masukkan. Batak Kristen. Masukkan di belakang sini. Di sabuk dari atas ke bawah. Jadi masukkan. Ini Pak. Nah, dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Ya, jadi dia nggak akan jatuh. Dia nggak akan jatuh. Nah, kalau ini mau tawaf, ya mau tawaf seperti itu. Jadi yang kanan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tangan, kalau sholat ditutup. Ini kalau sholat. Jadi kalau tawaf dibuka sebelah kanan pundaknya. Kalau tawaf, kalau sholat ditutup semuanya. Allahu Akbar. Insyaallah bisa ya? Insyaallah. Kalau Pak Yai udah berapa kali manasik kalau kuat. Nah, seperti itu. Itu pun nanti bapak-bapak ya kan? Kami ke kamar bapak-bapak. Terus itu ya sekarang. Aku belum bisa masak. Itu nanti sama-sama kita bantu. Kita bantu sama-sama. Bisa kan ya? Insya Allah bisa ya? Nggak pakai sarung bisa pakai bisa. Dia cuma susahnya apa? Nggak pakai celana dalam. Nah, itu. Nah. Oh. Ya, jadi ini biar nggak jatuh. Jadi bukan. Ya kan? Masukkan depan dulu. Masukkan dulu. Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ya. Aku tidak Sudah. Pakai gelas. Nah.
insya Allah bapak-bapak kan sudah paham dengan gampang. Pokoknya kalau orang Indonesia itu pasti pernah sarungan. Nah, gitu. Jadi kalau pernah sarungan gampang. Jadikan satu, yang penting jangan lupa. Dan ingat, setelah kita sholat sunnah ihram, niat berihram, ya kan? Niat kita mau umroh, banyak larangannya atau pantangannya. Yang pertama pantangannya itu kata-kata jorok, ya kan? Kata-kata jorok tidak dibolehkan. Kata-kata manis juga tidak boleh disampaikan ke lawan jenis, apalagi sejenis. Menyanjung gitu Pak. Ya, gak usah. Ya gak usah saja. Pokoknya kata-kata manis. Oh ibu ini cantiknya, itu nyambung ya. Gak boleh. Pokoknya tidak boleh berkata-kata manis sama lawan jenis, apalagi apalagi sejenis. Nah gitu. Ya kan? Tidak boleh. Terus kita tidak boleh menikahkan juga tidak boleh. Seperti itu. Tidak boleh membunuh hewan buruan, kita berburu tidak boleh. Pokoknya bunuh tidak boleh. Mencabut rumput. Nanti di sana ada bunga cantik-cantik ya kan. Oh aku pengen ini mau bawa pulang, ya kan? Tidak boleh. Mematahkan ranting juga tidak boleh, ya kan? Nah, diwaspadai betul karena banyak pantangannya, larangannya. Melanggar satu kambing. Nah, melanggar satu kambing dendanya. Kalau tidak membayar tidak sah kita umroh, ya. Ya kan? Nah itu. Terusan larangannya apalagi badan kita, di badan kita ini. Larangan di badan kita memotong atau kumis. Tidak boleh kumis, rambut, kuku, alis, pokoknya rambut-rambut tidak boleh dipotong setelah kita niat ihram. Tidak boleh. Diingat-ingat Bapak Ibu. Nanti walaupun saya ingatkan lagi, ya kan? Nah, seperti itu. Pakai minyak wangi tidak boleh setelah kita niat. Belum niat tadi boleh, tetapi ke badan jangan ke baju. Jadi siap itu baru kita tidak boleh berdebat apapun. Baik berdebat ilmiah maupun berdebat bertengkar atau berdebat yang lain. Pokoknya lurus niatkan kita umroh, ibadah. Perbanyak baca talbiyah. Hafal talbiyah semalam Bapak Ibu? Masih apa kan talbiyahnya? Coba diulangi talbiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, berarti sudah hafal. Nanti tinggal manasik besok libur dulu. Berikutnya kita persiapan untuk keberangkatan harus semuanya ikut. Sudah berapa baca tadi yang suntik? 65, berarti masih kurang 35. Oh gitu ya. Berarti kita insya Allah Bapak Ibu saya umumkan nanti, ya kan? Ini sudah deal keberangkatan kita tanggal 11 Agustus. Jadi siap-siap mentalnya.
ya kan, mentalnya. Terusan banyak berolahraga jalan, terutama jalan, ya terutama jalan saja, karena ini umroh itu tenaga, yang diutamakan tenaganya. Jadi tenaga, kita butuh tenaga, butuh fisik, seperti itu. Jadi kita harus belajar setiap pagi jalan-jalan. Biasa yang pakai obat, ya kan, coba ini praktekkan, coba tolong dipraktekkan setiap pagi hari, ya kan, setiap pagi hari minum air hangat, minum air hangat, hangat kuku, usahakan bisa 4 gelas. Usahakan bisa 4 gelas. Kalau bisa 4 gelas insya Allah. Kalau belum mampu 4 gelas, 1 gelas dulu, terusan naik 2 gelas, 3 gelas, 4 gelas. Setelah minum 4 gelas, jangan makan apapun, jangan minum apapun selama 2 jam, ya kan. Kita wudhu dulu atau biasanya mandi dulu, ya kan. Saya udah azan baru kita sebelum kita ya, madu. Jadi madu tip kurma 1, madu lagi kurma 1. Itu nanti sampai jam 11 insya Allah ibu tidak bakalan rasa lapar, tetapi badannya kuat. Nah, kalau orang Indonesia tidak boleh, harus sarapan. Setelah 2 jam baru ibu boleh makan itu tadi atau sarapan yang lain. Tetapi kalau sudah terlanjur sakitnya lambung, ya kan, sesak napas, itu minum air nabis namanya. Air nabis itu kurma direndam, yaitu kurma direndam 3 biji, 5 biji, 7 biji, atau 3 seandainya, saya 3 dulu. Direndam pakai air hangat atau air yang mendidih, ditutup, diminum sore hari. Kalau membuatnya pagi hari, minumnya sore hari. Kalau membuatnya sore, meminumnya pagi hari. Kurmanya boleh dimakan? Boleh. Jadi setelah kita rendam, diaduk, ya kan, terus diminum. Kalau tidak mau makan kurmanya juga tidak apa-apa. Kalau itu sudah kena emah, Mahnya sudah kronis sekali, Pak. Ini mahku sudah kronis sekali sampai dadanya sesak. Nah, itu siapkan semangka 1 sisir. Kurmanya 3 biji juga. Kurmanya 3 biji. Masih ditambah 1 bawang putih. Nah, kalau sudah kronis sekali. Tetapi kalau belum kronis, tadi sudah cukup. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Ini tip-tip ala Rasulullah. Jadi dulu itu tidak ada dokter, tetapi pengobatannya melalui makanan tiap hari. Hanya kita cara makannya yang salah. Jadi karena ini sudah jam 12 lebih, nampaknya juga sarapannya tadi udah dimakan, ya kan, Bu Aja? Gimana? Sudah? Ini nanti kami mohon maaf karena sudah siang juga, sudah masuk zuhur, nanti nggak enak. Kami lanjutkan berarti 2 minggu yang akan datang lagi. 2 minggu yang